Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal TIU, ya, tes intelijensia umum, prediksi CPNS tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2021. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Persamaan dari kata kunyuk adalah A. Gorila, B. Kera kecil, C. Kuda, D. Sial, atau E. Yang macan. Iya, jawabannya adalah kera kecil. Nah, kunyuk itu, nah dalam KBBI ya teman-teman, itu kunyuk itu artinya sama aja dengan apa? Sama aja dengan uh, kera kecil, ya, kera kecil, sama juga dengan monyet, ya, sama juga dengan orang bodoh. Nah, orang bodoh ini berarti dengan istilah untuk orang apa namanya bahasa kasar lah ya. Istilahnya untuk kalau bahasa kasarnya itu kayak gini, orang bodoh. Nah, jadi kalau gitu jawaban nomor 1 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu persamaan dari kata tanur adalah. Nah, apakah jamur, kotoran hewan, perapian, pakaian kuda, ataukah mungkin perkakas tukang? Ya, apa nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah perapian teman-teman ya. Nah, karena tanur itu ya, artinya sama aja dengan ini, tempat pembakaran teman-teman ya. Tanur itu sama aja dengan tempat pembakaran. Tempat pembakaran. Nah, selain tempat pembakaran, ya ini sama aja dengan perapian. Nah, perapian. Atau bisa juga sama aja dengan istilahnya kompor. Nah, itulah yang disebut dengan tanur. Selanjutnya soal nomor 3. Lawan kata dari kata gegai. Nah, gegai itu artinya apa? Nah, gegai itu artinya sama aja dengan ini teman-teman ya. Gegai itu artinya sama dengan tidak kuat, ya. Sama dengan tidak kuat. Juga sama artinya juga dengan tidak kokoh. Nah, ini ya, tidak kuat atau tidak kokoh. Nah, berarti kalau gitu yang mana nih jawaban untuk soal nomor 3? Iya, jawabannya yang karena ini adalah lawan kata, lawannya tidak kuat, ya berarti artinya kuat. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu lawan kata dari kata nisbi. Nah, oke teman-teman, nisbi, ya, nisbi itu artinya ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama, nisbi itu sama aja dengan pasti, ya, sama aja dengan pasti. Bisa juga ini artinya adalah terukur, gitu ya, terukur. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang lain, atau bisa juga artinya adalah tidak mutlak, ya, tidak mutlak, atau dapat juga artinya adalah relatif, teman-teman ya. Nah, itulah arti kata nisbi. Berarti kalau gitu, lawan katanya, nah ini jelas salah, teman-teman ya. Ini jelas salah. Nah, berarti yang lebih tepat karena ini ada tidak mutlak, berarti lawan katanya adalah mutlak. Oke, itu jawaban soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini soal tentang kira-kira apa hubungan katanya gitu, teman-teman ya. Nah, ini ramalan itu hubungannya dengan astrologi. Bangsa itu hubungannya dengan apa? Nah, oke. Ini bisa kita tulis kayak gini, teman-teman ya. Ilmu yang mempelajari ramalan itu namanya astrologi, gitu ya. Nah, berarti ilmu yang mempelajari ramalan itu adalah astrologi, atau bisa kita tulis juga di sini adalah astrologi. Astrologi itu apa? Astrologi itu adalah ilmu yang mempelajari ramalan, gitulah ya.
yang mempelajari ramalan. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau gitu, nah ini kan nyebutnya dari sebelah kanan dulu ya, teman-teman. Astrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ramalan. Nah, kalau gitu ilmu yang mempelajari atau tentang bangsa itu apa kayak gitu ya? Oke. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Iya, jawabannya yang A. Karena apa? Kalau psikologi, ya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa nih? Nah, kalau psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Kejiwaan. Terus kalau demografi, gitu ya. Kalau demografi berarti ini tentang apa nih? Ya, ini adalah tentang kependudukan intinya lah ya. Ini tentang kependudukan. Terus kalau antropologi, nah ini adalah pelajaran IPS teman-teman ya. Antropologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang manusia gitu ya. Ilmu yang pelajari tentang manusia, tapi ini pada masa lampau gitu ya. Ini pada masa lampau. Nah, kalau sosiologi, nah sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Ya tentang sifat gitu ya. Tentang sifat atau tentang hubungan dengan masyarakat. Hubungan dalam masyarakat gitulah ya. Dalam masyarakat. Nah, jadi itulah kenapa jawabannya adalah yang A. Karena ilmu yang pelajari tentang suatu bangsa itu namanya adalah etnologi. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, ini soalnya yaitu abrasi itu hempasan. Nah, sama dengan apa? Nah, ini kalau kayak gini triknya itu adalah kita membuat suatu tanda hubung teman-teman ya. Misalnya kayak gini deh. Kita tulis misalkan abrasi disebabkan oleh kayak gitu. Nah, abrasi, nah misalkan kata hubungnya saya tulis yaitu disebabkan gitu ya. Ini disebabkan oleh, nah di sini yaitu hempasan. Hempasannya berarti apa nih? Ya hempasan air. Nah kalau gitu kira-kira mana nih yang kita beri kata hubung disebabkan oleh kayak gitu ya. Memasak disebabkan oleh panas. Benar nggak? Rayuan disebabkan oleh pujian, reruntuhan disebabkan oleh penghancuran, serpihan disebabkan oleh potongan, matahari disebabkan oleh hujan. Ini sebenarnya sama aja dengan sebab akibat ini teman-teman ya. Nah, lebih tepatnya yang mana teman-teman? Ya, kalau saya jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Kenapa? Abrasi itu disebabkan oleh hempasan. Nah, berarti kalau gitu karena adanya hempasan ini terjadi abrasi. Abrasi itu berarti ya bentuknya udah berubah kayak gitu ya, luasnya juga berubah. Nah, ini berarti kalau reruntuhan bentuknya kan juga berubah nih. Luasnya ya juga berubah ini. Karena bentuknya berubah yang tadinya misalkan tinggi, luasnya berapa. Nah, sekarang jadi nggak bisa kita hitung luasnya berapa. Nah, makanya jawabannya adalah yang C. Nah, silakan kalau misalkan ada jawaban yang kurang tepat teman-teman, ya teman-teman nanti bisa mengisi di kolom komentar ya. Oke. Soal nomor 7. Semua ikan bernapas dengan insang, gitu ya. Nah, berarti ini ikan itu semuanya bernapas dengan insang, teman-teman ya. Dengan insang. Nah, ini. Berarti kalau semuanya berarti ya nggak ada yang lainnya itu wajib. Kalau ikan berarti bernapas dengan insang. Nah, terus di sini ada kata-kata ikan paus bernapas dengan paru-paru. Nah, ikan paus bernapas dengan paru-paru di sini teman-teman ya. Ikan paus. Nah, ini ada kata-katanya ikan. Apakah ikan paus termasuk insang? Padahal di sini bernapasnya dengan paru-paru. Nah, ini bernapasnya dengan paru-paru. Nah, gitu ya.
Berarti kalau gitu, karena ikan, ini ada kata-kata semua ikan itu bernapas dengan insang, berarti tanpa terkecuali kalau gitu teman-teman nih. Karena ada kata-kata semua. Nah, terus di sini ikan paus bernapas dengan paru-paru. Nah, maka kesimpulan yang tepat yaitu ikan paus itu bukan sejenis ikan. Nah, jadi kalau ada soal logika seperti ini, belum tentu jawabannya itu sesuai dengan logika yang kita harapkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bilang kan ikan paus itu ikan, ya pasti bernapas dengan insang kayak gitu. Nah, ini makanya dari sini kalau ada soal seperti ini belum tentu jawaban untuk soal logika seperti ini menggunakan logika yang kita gunakan. Oke? Sehingga jawaban soal nomor 7 yaitu jawabannya adalah yang C. Ikan paus bukan sejenis ikan. Selanjutnya soal nomor 8. Jika pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas, itu benar, maka pernyataan dari ABCD itu yang benar yang mana teman-teman? Oke, nomor yang A, sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Nah, kalau semua berarti ini tanpa terkecuali teman-teman ya. Padahal kalau sementara itu sama aja dengan sebagian teman-teman ya. Ini sementara itu sama juga dengan sebagian. Nah, berarti kalau gitu yang ini salah. Sementara eksekutif sukses adalah orang cerdas, ini juga salah. Kalau yang C, tidak ada eksekutif sukses yang tidak cerdas. Nah, artinya itu bahwa semua eksekutif sukses itu adalah cerdas. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D, eksekutif yang tidak sukses, tidak cerdas. Nah, ini salah juga ya teman-teman ya. Yang E berarti tidak dapat tarik kesimpulan, berarti salah. Nah, oke, pokoknya yang penting kalau misalkan dalam mencari atau menjawab soal logika kayak gini, silogisme teman-teman, ya belum tentu jawabannya itu adalah sesuai logika kita. Ya tinggal yang benarnya itu seperti apa kayak gitu. Ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 9, 10, 11, nah kita menggunakan soal cerita ini teman-teman ya. Suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang, yaitu Abbas, Badrun, Chandra, Dodi, Enoh, dan Fahmi. Abbas lebih gemuk. Nah, oke, berarti kita buat seperti ini teman-teman. Nah, kita akan buat suatu garis. Jadi nanti kalau semakin ke kanan itu artinya semakin gemuk atau mungkin semakin tinggi gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ini misalkan adalah gemuk nih. Yang ini adalah gemuk, sedangkan yang ini adalah tinggi. Oke, sekarang berarti kalau yang ini kita akan buat yang pertama. Dari sini kata-kata Abbas lebih gemuk daripada Fahmi, gitu ya. Berarti kalau gitu di sini adalah Abbas, di sini adalah Fahmi. Terus berikutnya lagi, dan lebih tinggi daripada Dodi. Nah, berarti ini adalah A, di sini adalah D. Terus berikutnya lagi, Badrun lebih kurus daripada Andy. Nah, kita belum tahu nih. Berarti posisinya tak tulis kayak gini dulu. Badrun lebih kurus daripada Andy. Dan lebih pendek daripada Fahmi. Badrun lebih pendek daripada Fahmi. Berarti di sini adalah B, di sini adalah F. Oke, Chandra lebih gemuk daripada Abbas. Berarti kalau gitu C di sini. Gitu ya, teman-teman. Dan lebih pendek daripada Badrun. Oke, berarti C-nya adalah di sini. Dodi lebih kurus daripada Fahmi. Nah, Dodi berarti posisinya di sini. Dan lebih tinggi daripada Badrun. Nah, karena di depan Badrun itu ada F, berarti apakah D-nya di sini kita belum tahu. Gitu ya, berarti kemungkinan D-nya ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Dan lebih tinggi daripada Badrun. Berikutnya Andy lebih kurus daripada Dodi. Nah, berarti posisinya Andy di sini. Dan lebih tinggi daripada Abbas. Berarti kalau Abbas kan ini, berarti di sini posisinya. Berikutnya lagi apa? Fahmi lebih gemuk daripada Dodi. Ya, betul.
Di sini udah ditulis. Dan lebih pendek daripada Abbas. Oke, berarti Fahmi itu adalah tingginya itu adalah di bawahnya Abbas. Berarti kalau gitu posisinya A sama E itu adalah di depannya F, teman-teman ya. Di depannya F. Nah, berarti kalau saya tulis ini seperti ini. Ini yang sudah pasti di sini adalah tadi apa Fahmi ya. Oke, berarti di sini adalah A, di sini adalah E, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu, yang untuk tingginya, untuk gemuknya, itu urutannya adalah seperti ini. Nah, kalau yang ini, apa nih yang belum kita masukkan di sini? Nah, berarti kan ini udah A, B, B-nya yang belum ada ya. Nah, badrunnya itu di mana ini? Nah, badrun. Nah, badrun itu di bawahnya E. Nah, berarti di sini, gitu ya. Berarti ini posisinya adalah B, setelah itu E, setelah itu D, terus F, A, sama C. Nah, kalau ini ada dua teman-teman ya. Berarti di sini adalah C, B, bisa D, terus F, terus A, terus E. Atau bisa juga C, B, F, gitu ya. Terus baru di sini D, A, E. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaannya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan soal nomor 9. Nah, ini berdasarkan cerita ya, teman-teman. Siapa di antara pemuda-pemuda berikut yang lebih gemuk dan lebih pendek daripada Fahmi? Oke, kita lihat ceritanya ya. Lebih gemuk dan lebih pendek daripada Fahmi. Kalau lebih gemuk dari Fahmi itu A sama C. Lebih pendek dari Fahmi di sini ada CBD, ada CB. Nah, berarti kalau gitu yang dua-duanya sekaligus yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang Chandra ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Berikutnya soal nomor 10. Siapakah di antara pemuda berikut ini yang lebih kurus dan sekaligus lebih pendek daripada Dodi? Lebih kurus sekaligus lebih pendek daripada Dodi. Berarti di bawahnya Dodi semua teman-teman ya. Kita lihat dari sini. Kalau di bawahnya Dodi semua, berarti ini ada B sama E, di sini ada C sama B, di sini ada CBF. Nah, yang ada di kedua-duanya mana teman-teman? Iya betul. Berarti yang ada kedua-duanya yaitu adalah yang B teman-teman ya. Nah, berarti jawaban untuk nomor 10 yaitu Badrun. Oke? Selanjutnya soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11, ini yang ditanya adalah siapakah di antara pemuda-pemuda berikut yang lebih gemuk sekaligus lebih tinggi daripada Badrun? Berarti kalau gitu, ini semuanya di atasnya Badrun, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Kalau di atasnya Badrun, ya hampir semuanya, ya. Kalau Badrun kan paling kurus ya. Nah, kalau di sini yang di atasnya Badrun, yang mana? Semuanya kecuali yang C. Nah, berarti jawabannya adalah kecuali yang C. Kita lihat. Oke? Sehingga kalau gitu jawaban nomor 11 yang mana? Yang nggak ada C-nya ya, kecuali C. Berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 12. Nah, di sini siapakah di antara pemuda-pemuda berikut yang paling gemuk sekaligus paling pendek? Nah, tadi apa nih, teman-teman? Paling gemuk sekaligus paling pendek. Bisa kita lihat ya. Nah, dari sini. Berarti kan kali itu yang berada di sebelah kiri semuanya. Paling gemuk sekaligus paling pendek. Gitu ya. Sekali lagi, siapakah di antara pemuda berikut yang paling gemuk dan sekaligus paling pendek? Ada nggak di sini, teman-teman? Kalau paling gemuk itu adalah C. Tadi bukan sebelah kiri ya, teman-teman ya. Paling gemuk adalah C, paling pendek itu juga C, teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu, untuk soal nomor 12 jawabannya adalah iya, Chandra. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Di antara pemuda berikut,
yang lebih gemuk daripada Fahmi dan lebih tinggi daripada Dodi. Ya, berarti di atasnya Fahmi dan di atasnya Dodi, atau ya sebelah kanannya Fahmi dan sebelah kanannya Dodi, gitu ya. Kita lihat sebelah kanannya Fahmi A sama C, sebelah kanannya Dodi yaitu ada F, ada A, ada E, ada A, ada E. Berarti kalau gitu yang lebih tepat mana nih? Ya, jawabannya adalah A, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehingga kalau gitu jawaban untuk soal nomor 13 yaitu Abbas. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, oke, ini adalah figural ya teman-teman. Nah, pertama ada gambar seperti ini. Jawaban yang benar mana ini teman-teman? Nah, kalau kita lihat yang A, benar atau tidak? Iya, betul ya. Ini adalah kan dirotasi teman-teman ya. Ini adalah dirotasi. Nah, kalau yang ini benar nggak teman-teman? Ini juga dirotasi juga teman-teman ya. Sama. Ini apa teman-teman? Apakah dirotasi juga? Iya, ini juga rotasi. Ya, dirotasi. Nah, kalau yang ini apa teman-teman? Ini beda. Kalau yang ini juga rotasi sendiri nih. Oh ya, ini rotasi juga. Yang berbeda sendiri di sini adalah yang D, teman-teman ya. Ini kayak dicerminkan gitu. Berarti kalau gitu jawaban untuk soal nomor 14 itu adalah cari yang berbeda sendiri. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari elips kayak gini teman-teman jadi seperti ini. Dan ini dari jajar genjang jadi apa? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, dari yang elips ini kayak gini, itu menjadi seperti ini. Ternyata apa? Ditambah satu gitu ya, ditambah satu, tapi diputer 90 derajat teman-teman ya. Jadi seperti ini. Berarti ini kalau misalkan ditambah satu gitu ya, ya berarti kan mula-mulanya itu kan seperti ini. Nah, misalkan kayak gini nih ya. Nah, kalau ditambah satu lagi ya berarti seperti ini. Nah, tapi ingat, ini berarti gambarnya apa? Ya begini ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Jangan sampai salah. Berarti kalau gitu jawaban untuk soal nomor 15 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 16. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar kayak gini teman-teman. Ini ada 5 titik kok menjadi 3 titik berarti dibuang 2. Gitu ya. Nah, dari yang ini ya udah ketahuan nih jawabannya mesti 1 ya teman-teman. Atau bisa kayak gini teman-teman. Jadi ini diputer ya. Ini diputer arahnya kemana? Ya, arahnya adalah ke sini teman-teman ya. Diputar ke sini, terus dibuang 2, yaitu yang ini. Ini dibuang 2. Ya, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya putar ke sini, dibuang 2, yang ini sama ini. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya yang C. Jelas ya teman-teman? Soal nomor 17. Nah, perhatikan gambar berikut. Manakah yang berbeda? Nah, teman-teman kita dilihat gambar seperti ini, mana yang berbeda? Nah, ada nggak yang berbeda teman-teman? Nah, kalau yang ini, yang B dengan ini sama nggak? Sama ya, ini cuma dirotasi teman-teman ya. Ini dirotasi, ini juga dengan ini sama. Nah, jadi kan ini bisa diputar aja nih. Ini putar ke sini, jadinya bisa seperti ini. Terus yang ini diputar lagi, jadinya bisa seperti ini, gitu teman-teman ya. Terus yang ini bisa nggak diputar jadi seperti ini teman-teman? Bisa ya, ini juga diputar bisa jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini diputar kemana? Putar ke sini juga nggak bisa, putar arah ke sini juga nggak bisa nih teman-teman ya. Nggak bisa ketemu atau sama dengan yang lainnya. Kalau ini masih bisa sama nih. Ini betul juga. Jadi ini juga betul. Nah, berarti kalau gitu gambar yang berbeda di soal nomor 17 yaitu yang A. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut, gambar manakah yang berbeda? Oke, yang mana teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Oke, nah kalau kita perhatikan, kita mulai dari yang E aja deh teman-teman ya. Ini dengan ini, itu hasil rotasi teman-teman ya. Yang ini gimana teman-teman? Apakah hasil rotasi? Kalau yang ini hasil rotasi kan teman-teman? Ya, ini adalah hasil rotasi. Ini juga hasil rotasi juga teman-teman ya. Ini ke sini kan tinggal sedikit aja.
Ya kan? Berarti yang berbeda sendiri adalah yang C. Nah, oke, betul sekali teman-teman. Berikutnya soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus teman-teman ya. Tapi ada simbol-simbol kayak gini. Nah, kalau misalkan ini dirangkai jadi kubus, manakah yang benar? Ya, kata kuncinya di sini teman-teman ya. Yang ini, kalau saya tempelkan dengan di sini, maka yang ini akan nempel di sini, akan deket di sini teman-teman ya. Akan nempel di sini. Nah, kita lihat nih. Yang ini nggak nempel nih ya teman-teman ya. Harusnya kan di sini. Yang ini nggak nempel juga di sini. Ini juga nggak nempel. Ini juga nggak nempel di sini. Yang nempel mana? Yang ini. Berarti ini benar. Sehingga untuk soal nomor 19, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 20. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ini yang diminta apa nih teman-teman? Iya, gambar selanjutnya teman-teman ya. Coba kita perhatikan ya teman-teman. Dari gambar nomor 1 menjadi gambar nomor 2. Nah, ternyata apa? Nah, yang ini teman-teman, yang ini itu pindahnya ke sini. Jadi satu ruang nih ya. Lihat nih. Pindahnya jadi sini. Terus berikutnya yang ini pindah ke sini jadi di sini. Yang ini pindah ke sini jadi di sini dan seterusnya. Ini juga sama, ya. Terus pindahnya ke sini. Berarti nanti kalau gitu yang ini pindahnya akan ke sini, itu teman-teman ya. Nah, berarti yang mana akan ke sini? Jadi kalau yang lingkaran ini berarti berputar searah jarum jam ya teman-teman ya. Ini searah jarum jam, searah jarum jam, searah jarum jam dan satu ruang. Dan satu ruang. Nah, ini dia, searah jarum jam dan satu ruang. Nah, kalau yang ininya teman-teman, ya ini juga sama nih teman-teman ya. Yang ini juga sama, ya. Ini juga searah jarum jam, tapi ke sini nih. Berikutnya yang ini ke sini juga. Ini berarti ke sini nih. Sama seterusnya ini ke sini. Terus yang sini ini juga ke sini. Tapi yang apa? Nah, kalau yang tanda panah ini, nah ini juga sama. Ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam dan dua ruang. Nah, dua ruang. Nah, berarti dua ruang ya. Dari sini ke sini. Habis itu sini kedua berarti sini. Ini dua berarti sini gitu kan ya. Ini berikutnya sini. Berarti kalau sudah di sini dua ruangnya berarti di sini. Ya, teman-teman. Berarti di sini dan ini satu ruangnya di sini. Berarti nanti posisinya di sini semua. Nah, berarti yang mana? Iya, jawabannya adalah yang selanjutnya soal nomor 21. Untuk menjahit 60 baju, diperlukan benang sebanyak 300 gulung. Untuk menjahit 13 baju, diperlukan benang sebanyak. Nah, coba teman-teman logika dulu. Kalau 60 baju, itu butuh 300 gulung. Kalau 13 baju gimana teman-teman? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit, betul. Berarti bajunya berkurang, gulungan benangnya juga berkurang. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai, teman-teman. Berarti kalau gitu ini saya tulis seperti ini, 60 gitu ya. Ini adalah 60 baju. 60 baju. Nah, ini nanti butuh benangnya yaitu sebanyak 300 gulung. Ya, 300 gulung. Nah, kalau misalkan 13 baju, 13 baju, nah berarti kan ini butuhnya lebih sedikit teman-teman ya, yaitu misalkan X. Karena ini perbandingan senilai, maka kayak gini teman-teman, kalau misalkan saya buat gini, ya saya kasih arah panah, maka arah panahnya sama teman-teman. Arah panah ini menandakan pembagiannya, karena yang ditanyakan X maka dari X. Maka saya kerjakan seperti ini. X per 300 itu sama dengan 13 per 60. Nah, kayak gini. Nah, ini saya coret-coret ya. Saya coret, ini 0 coret gitu ya. Ini 6 dengan 30 berarti 5 teman-teman ya. Berikutnya tinggal kita kali silang aja. Berarti X sama dengan 5 dikali dengan 13. Berapakah itu?
Ya, jawabannya adalah 65. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 21 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 22. Di dalam suatu pabrik diketahui rata-rata berat badan seluruh pekerja adalah 55. Rata-rata berat badan pekerja wanita ini dan berat badan pekerja pria 60 perbandingan jumlah pekerja pria dan wanita. Oke teman-teman, nah yang ini kalau secara rumus seperti ini teman-teman, rumusnya ya. Rumusnya ini adalah rata-rata gabungan teman-teman. Yaitu rata-rata gabungan, nah ini kan rumusnya kayak gini. Yaitu N1 kali X1 gitu ya, ditambah N2 kali X2, kayak gini. Terus ini dibagi dengan, nah ini adalah N1 tambah N2. Nah, yang akan digunakan rumusnya ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kali ini saya akan menggunakan cara cepatnya teman-teman. Seperti apa sih cara cepatnya? Oke, kita perhatikan saja. Oke, cara cepatnya begini. Nah, jadi karena yang ditanya adalah perbandingan jumlah pekerja pria dan wanita. Saya tulis dulu di sini adalah pria, sini adalah wanita. Nah, wanita. Kita tulis deh, perbandingan prianya berapa? Nah, prianya 60. Nah, saya tulis 60. 60 di sini. Wanitanya 45. Itu kan ya? Dan rata-rata totalnya itu saya tulis di sini teman-teman. Tengah-tengah sini 55. Nah, sekarang tinggal saya selisihkan teman-teman ya. Saya selisihkan. Berapa sih selisih antara, nah ini dia. Nah, berapa selisihnya antara 55 dan 45? Iya, betul. 10. Ya. Berapa selisihnya antara 60 gitu ya sama 55? Jawabannya adalah 5, teman-teman. Nah, ya. Inilah perbandingannya, teman-teman. Atau jadinya kalau kita sederhanakan, maka perbandingannya adalah 2:1. Nah, mudah sekali bukan, teman-teman? Sehingga jawaban untuk soal nomor 22 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 23. Oke, ini saya tulis ulang teman-teman soalnya. Berarti di sini ada 4, terus ada 12, ada 15, ada 12 lagi, ada 20, ada 15, nggak tahu ini berapa ya. Terus 28, ini nggak tahu berapa, terus 108 sama 36. Nah, polanya kira-kira gimana nih teman-teman? Iya, oke. Nah, polanya ini kayak gini teman-teman nih. Ya, yang ini sama dengan sini, sama dengan sini. Berarti selang dua ya, teman-teman. Terus berikutnya apa lagi nih? Yang ditanya adalah setelah yang saya lingkari. Nah, berarti kalau gitu kan di sini ada lingkaran nih sebenarnya di sini. Gitu ya. Nah, berarti yang setelah saya lingkari yang satunya di sini. Berarti kalau gitu dari sini ya, kita lihat dari 4 ini ke dari 4 ke 12. Berarti nanti dari 12 ke sini. Habis itu dari sini ke sini. Kan kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari 4 ke 12 diapakan? Iya betul, ini dikali 3. 12 ke sini berarti kali 3. Kalau kali 3 berarti berapa? 36. Ini berarti tadi sini 15 teman-teman ya. Coba apakah ini kalau dikali 3 sama dengan 108? Iya, betul. Berarti kalau gitu jawabannya adalah 36 dan 15, yaitu yang selanjutnya soal nomor 24. Nah, oke, nomor 24 saya tulis ulang soalnya teman-teman ya. Berarti di sini ada 10 ya. Terus berikutnya ada 543. Terus berikutnya ada lagi ada 3125. Terus ada 20. Terus ada 432. Terus ada 256, 30, dan 321. Selanjutnya berapa? Oke, dari sini sebagian ada yang sudah terlihat kira-kira mana polanya teman-teman. Yaitu yang ini teman-teman ya. Ini dengan ini, dan ini kan sepola teman-teman ya. Berikutnya, berarti kalau gitu yang ini sepola kan teman-teman. Yang ini
Dengan yang ini otomatis dan ini, yang setelah lingkaran ya. Ini ke sini, sama ini ke sini. Ini adalah dikurangi 1, 1, 1. Ini dikurangi 1, 1, 1. Nah, berarti kalau gitu, yang sepola lagi adalah yang ini. Ya kan? Ini dengan ini sepola. Gitu ya. Polanya gimana? Iya, betul. Yang ini adalah 5 pangkat 5. Yang ini adalah 4 pangkat 4. Yang ini berarti apa? 3 pangkat 3. Nah, berarti kalau gitu 3 pangkat 3 berapa? Iya, betul. 27. Jadi nomor 24 jawabannya iya. Berikutnya nomor 25. Seseorang mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B. Berangkat dari kota A menuju ke timur sepanjang 20 km. Oke, berarti kalau misalkan saya tulis di sini A-nya lah ya. Di sini itu A, teman-teman ya. Dia berangkat ke timur, berarti kan arahnya ke sini, teman-teman ya. Yaitu sepanjang 20 km. Habis itu belok ke utara. Utara berarti ke atas. Ya. Ini misalkan di sini berapa? 20 km lagi. Habis itu belok lagi ke timur. Nah, timur berarti ke sana lagi. Yaitu sepanjang 10 km. Habis itu kemana lagi? Ke utara 10 km lagi. Ke utara 10 km lagi. Ya, ini 10 km lagi. Dan terakhir belok ke timur sampai titik B, 10 km lagi. Ya, ini 10 km lagi sampai akhirnya di sini B. Nah, yang ditanya berapa jarak dari A ke B, gitu ya. Nah, jarak terpendek, kalau jarak terpendek, maka tinggal saya tarik garis aja. Berarti dari A sampai B itu sama dengan berapa. Ya. Nah, tentunya dengan bantuan ya ini dari sini, saya kesinikan. Nah, terus dari sini saya tarik sini. Berarti nanti ini berlaku triple Pythagoras. Ini 20, 10, sini 10 lagi. Berarti berapa nih? Ya, segini adalah 30. Terus segini 20, ini 10. Berarti di sini berapa? Oh, sorry, yang ini bukan 30 teman-teman ya. Ini adalah 40. Yang sini berapa? Ini adalah 30. Nah, berarti kalau ada 30, 40, pasti sini berapa? Iya, betul sekali. Yang sini adalah 50. Nah, ini dia jawabannya yang B. Nah, ini kan ada triple Pythagoras, teman-teman ya. Ada rumus cepatnya. Mungkin saya ingetin lagi, yaitu triple Pythagoras yang sering keluar ya, teman-teman. Triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras yang sering keluar itu pasangannya apa aja? Pasangannya yaitu 3, itu dengan 4, dengan 5. Terus ada 5, 12, 13. Terus berikutnya ini ada 7, 24, 25. Terus ada 8, 15, 16. Berikutnya ada 9, 40, 41, dan kelipatannya. Nah, yang dimaksud kelipatannya itu yang gimana? Ya, yang ini seperti ini ya. 40, 30, 50. Nah, berarti kan itu dikali berapa? Iya, berarti kan dikali 10 semuanya. Itulah yang dimaksud dengan kelipatannya. Oke. Oke, saya tulisin dulu. Nah, ini adalah yang perlu diingat-ingat ya. Oke. Soal nomor 26. Di dalam kelas terdapat 40 siswa. Nah, berarti kalau gitu di sini totalnya itu adalah 40 siswa, teman-teman ya. Total itu sama dengan 40. Setiap siswa mempunyai hobi sepak bola atau voli. Oke. Siswa yang suka bola ada 40. Berarti ternyata sepak bola itu ada ada 34, teman-teman ya. Ada 34. Terus yang suka bola voli ada 16. Voli ini ada 16. Yang ditanya adalah yang suka keduanya.
Gitu ya. Keduanya berapa? Nah, kalau ini biasanya bisa pakai diagram Venn, teman-teman ya. Biasanya digunakan diagram Venn. Boleh pakai ini, ya. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan diagram Venn, tapi ini ada cara cepatnya, teman-teman. Nah, cara cepatnya gimana? Oke, kalau yang ditanya keduanya itu sama aja dengan lainnya kurangi total. Nah, saya pakai rumus yang ini aja. Lainnya dikurangi total. Nah, tinggal kita tulis lainnya. Lainnya ya berarti yang selain total. Berarti apa? 34 ditambah 16 ini adalah lainnya. Kurangi total. Totalnya di situ adalah 40, teman-teman ya. Berarti ini kita jumlah. Berapakah ini? Iya, 50 kurangi 40. Sehingga jawabannya adalah 10. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 26, yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 27. Nah, nomor 27 di sini ada X gitu ya, sama dengan 77 pangkat 78 dikurangi dengan 77 pangkat 77. Nah, selanjutnya gimana? Nah, ini kan boleh kita tulis kayak gini, teman-teman ya. Boleh kita tulis yaitu 77 pangkat 1 dikali 77 pangkat 77. Betul sekali. Nah, dikurangi 77 pangkat 77. Nah, kalau kayak gini, berarti jawabannya berapa? Ini kan berarti 1 di sini ya, di depan yang 77 ini kan 1. Berarti kan boleh kita tulis 77 kurangi 1. Berarti 76 dikali 77 pangkat 77. Nah, ini 76 kali. Nah, padahal di sini Y-nya cuma 77 pangkat 77 saja. Berarti kan besar mana? Iya, besar yang X. Nah, berarti kesimpulannya adalah, ya kesimpulannya berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 28. Nah, X itu sama dengan 2. Y itu 1 ditambah setengah tambah ini dan seterusnya. Besar yang mana nih teman-teman? Oke, kalau kita perhatikan teman-teman ya, yang Y ini adalah deret geometri tak hingga, betul sekali ya. Dengan berarti yang Y ini adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena nggak ada batasnya ini teman-teman ya. Deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga dengan suku pertamanya, ya, suku pertamanya yaitu adalah 1, rasionya berapa? Ya tinggal setengah dibagi 1 atau seperempat bagi setengah gitu ya teman-teman ya. Berarti setengah. Nah, kita akan mencari jumlahnya. Jumlahnya berapa sih ini? Nah, rumusnya kan gini. S dari geometri tak hingga ya. Itu S tak hingga itu sama dengan air. A1 min R. Nah, itu dia. Kita kotakin dulu ya teman-teman ya. Nah, itu rumus deret geometri tak hingga. Berarti sekarang tinggal kita hitung aja. Dengan suku pertamanya yaitu 1 dibagi 1 dikurangi setengah. Nah, gitu ya. Karena rasionya itu sama aja dengan setengah. Nah, berarti kita tulis nih. 1 dibagi setengah 1 kurangi setengah, setengah. 1 dibagi setengah, 2. Nah, berarti ternyata Y-nya itu sama dengan 2. X-nya kan juga sama dengan 2. Berarti kalau gitu jawabannya apa? Ya, jawabannya sama X sama Y, yaitu yang berikutnya soal nomor 29. Hasil dari 66 kuadrat kurangi 65 kali 66. Oke, ini jangan langsung dikuadratin teman-teman. Nah, triknya gimana? Triknya seperti yang ini berarti eksponen nih ya. Ini bisa 66 kuadrat, boleh tak tulis kayak gini teman-teman ya. Boleh saya tulis yaitu 66 dikali dengan 66. Dikurangi 65
kali 66. Nah, kalau seperti ini kan boleh saya tulis gimana selanjutnya? Ya, selanjutnya boleh saya tulis 65, 66 gitu ya. 66 kurangi 65 dikali 66. 66 yang di depan ini asalnya dari sini teman-teman ya. Terus berikutnya yang 65 ini asalnya dari sini. Gitu. Nah, oke, berarti jawabannya berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 66 kurangi 65 kan 1. Ya, jawabannya 66 aja. Yaitu yang mana? Iya, berarti yang selanjutnya soal nomor 30. Sebuah proyek dijadwalkan 90 hari untuk diselesaikan oleh 12 pekerja. Berarti ini rencananya yaitu seperti ini teman-teman. 90 hari. Oke, 90 hari. Ini rencananya oleh 12 orang. Ya. Terus setelah dikerjakan selama 25 hari, ini juga 25 hari. Nah, berarti ini 25 hari ini yang bekerja berapa orang? Yang bekerja ya 12 orang. Ya, teman-teman ya. Terus berikutnya, setelah setelah dikerjakan selama 25 hari, pekerjaan dihentikan selama 13 hari. Berarti libur ya. Tentukan tambahan pekerjaan diperlukan agar proyek tersebut tetap dapat selesai tepat waktu. Nah, berarti kurang berapa hari nih teman-teman ya? Ya, berarti ya 90 kurangi 25 kurangi 13 kayak gitu ya. Berarti sisanya, nah ini butuh berapa orang? Nah, gitu ya. Ini yang pertanyaannya. Nah, oke kayak gini. Ini ada cara cepatnya teman-teman kalau ada libur-liburnya. Oke, cara cepatnya itu kayak gini teman-teman. Kalau yang ditanya tambahan gitu ya. Tambahan pekerja. Tambahan itu sama dengan libur. Ya, ini dibagi dengan sisa waktu. Sisa waktu. Ini kita kali dengan pekerja. Nah, jadi libur dibagi dengan sisa waktu dikali dengan banyaknya pekerjaannya itu sekarang ada berapa. Oke, bisa langsung kita aplikasikan aja. Berarti jawabannya adalah liburnya di sini kan 13, teman-teman ya. Sisa waktunya ya berarti 90 kurangi. Sudah bekerja selama 25 hari berarti 25 kurangi 13. Nah, ini kita kali dengan pekerjaannya ada berapa? Ada 12. Nah, berarti kan ini sama aja dengan 13 itu dibagi berapa nih? 90 dikurangi 38. 90 kurangi 38 kali 12. Nah, berarti kan ini 13 per berapa teman-teman? 52 ya teman-teman ya. Kali 12. Nah, ini kan bisa saya coret ya. Bisa saya coret, cret. Berapakah? Iya, 4. 12 bagi 4, jawabannya adalah 3. Nah, yang mana? Berarti yang E. Berikutnya soal nomor 31. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul 05.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang sama, oke berarti pada jam yang sama ya teman-teman ya. Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen melewati jalan yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, yang ditanya itu adalah kapan mereka akan berpapasan kalau jaraknya adalah 150 km. Oke, ini untuk waktu berpapasan seperti ini sering keluar teman-teman. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti apa? Oke, cara cepatnya seperti ini teman-teman. Berarti yang ditanya waktu berpapasan. Nah, waktu ini syaratnya adalah untuk yang berangkatnya bareng teman-teman ya. Nanti ada kalau misalkan berangkatnya nggak bareng seperti apa ya. Ini rumusnya adalah jarak total gitu teman-teman. Ini jarak total ya dibagi dengan ya kecepatan
1 ditambah kecepatan 2. Oke, ini rumus cepatnya. Saya kasih kotak dulu ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung saja. Nah, di sini jarak totalnya kan adalah 150 ya. 150. Ini satuannya apa? Kilometer. Terus dibagi dengan, nah, kecepatan pertama yaitu 60. 60 ditambah 40. Satuannya apa nih? Kilometer per jam. Nah, berarti ini 150 dibagi 100. Maka jawabannya berapa? Iya, 1,5. Satuannya jadi apa? Jadi jam. Nah, jadi waktu bertemunya itu adalah setelah 1,5 jam. Berarti pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kalau gitu mereka akan berpapasan, tinggal kita jumlah aja ya. Berpapasan. Berpapasan, ya berarti sama dengan 05.00 ditambah 1,5 jam. Ya, jawabannya apa? Jawabannya ya berarti 06 berapa? 30. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 31 yaitu yang selanjutnya soal nomor 32. Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Dari arah berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pukul 6 dan Agil berangkat pukul 6.45, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, berarti ini ada selisih waktu teman-teman ya. Berapa selisihnya? Oke, berarti saya tulis di sini. Berarti selisih waktunya itu adalah 45 menit. Ya. Atau berapa nih kalau kita buat dalam jam? Iya, 3/4 jam. Ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kalau ada kayak gini teman-teman, ini ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya seperti apa? Oke, cara cepatnya begini. Jadi kalau gitu waktu bertemunya gitu ya, bertemunya itu berapa gitu ya. Bertemu, karena yang ini adalah berangkatnya berbeda, nggak sama, maka ini adalah jarak dikurangi selisih waktu. Selisih waktu ya berarti kalau gitu V1 kali T1 kayak gitu ya. Dibagi dengan, nah di sini V1 tambah V2. Oke, saya kasih kotakan dulu. Oke, saya kasih kotak terlebih dahulu. Nah, ini ya. Oke, berarti kita masukkan aja langsung. Jaraknya, nah jaraknya di sini kan 87 teman-teman. Kurangi V1. Kenapa pakainya V1? Karena yang ini adalah yang berangkat terlebih dahulu ya. Berarti 20 kita kali dengan 3/4. Terus kita bagi dengan V1-nya berapa V1-nya? V1-nya 20 ditambah 25. Nah, yang ini bisa kita coret-coret teman-teman ya. Ini kita coret dengan yang ini berarti berapa teman-teman? Iya, 5 ya. 5 kali 3. Oke, berarti kalau gitu yang ini adalah 87 dikurangi 15 dibagi dengan ini 45. Nah, berarti berapa ini? 87 kurangi 15 berarti sama dengan? Iya, berarti ini adalah 72 teman-teman ya. 72 per 45. Kok 70? Ya betul ya teman-teman 72. Apa salah? Betul. Nah sekarang kalau 72 dibagi 45 itu berapa? Iya ini adalah 1/3/5 jam. Nah 1/3/5 jam. Atau sama aja dengan berapa sih ini? Ini sama aja dengan 1 jam. Nah ini tinggal kita kali 60 kan teman-teman ya.
Ya, 60 dibagi 5, 20. Gitu kan ya? Apa 20? 12. Nah, 12 dikali 3, 36. Berarti ini adalah 36 menit. Nah, oke, berarti sekarang hitungnya dari mana? Apakah dari waktu pertama atau waktu kedua? Kalau di sini berarti pada pukul berapa mereka berpapasan, maka waktu yang akan kita gunakan adalah waktu yang kedua, teman-teman ya. Berarti waktu berpapasan gitu ya. Pukul berpapasan. Pada pukul berapa waktu berpapasan atau waktu berpapasan gitu aja lah ya. Nah, ini berarti waktu berpapasan. Waktu berpapasan. Nah, kita makainya adalah yang kedua, teman-teman ya. Ingat-ingat, yang kita gunakan adalah waktu yang kedua. Berarti 0645 ditambah 136. Ya. Jadi jawabannya berapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah 0821. Sehingga untuk soal nomor 32 jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 33. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 2 meter dan telah sepertiganya. Nah, ini telah sepertiganya selesai. Jika selanjutnya ia mengecat tembok 10 meter lagi, ya, dia telah selesai mengecat 3/4 luas tembok. Berapa panjang tembok tersebut? Nah, soal ini sering sekali keluar teman-teman ya. Dari beberapa kali tes CPNS ini sering banget keluar. Nah, saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Nah, ini misalkan bentuknya kan kayak gini teman-teman temboknya ya. Nah, misalkan sini saya kasih nama panjangnya adalah P, tinggi temboknya itu adalah 10 teman-teman ya. Oke, sekarang dari ilustrasi di sini. Nah, dia mengecat tembok yang tingginya 2 meter dan telah selesai sepertiganya. Kalau itu, yang ini kan luasnya berapa teman-teman? Iya, luasnya adalah 10P. Berarti kalau gitu bisa kita tulis di sini aja deh. Ya, yaitu 1/3 kali 2P, ya, telah selesai sepertiganya. Ditambah lagi 10 meter persegi teman-teman. 10 meter persegi, tak tulis 10 aja. Dan ternyata ini semua berarti dia telah selesai mengecat 3/4 luas tembok. Ya berarti 3/4 dikali dengan 2P teman-teman ya. Oke, ini kalau saya kalikan, ini berarti adalah 2/3P ditambah 10 sama dengan, ini kalau saya coret, ya, ini saya coret, berarti kan 2 ya. Nah, sehingga ini adalah 3/2P. Oke, kalau saya pindah ini ke kanan ya, ini 10-nya tetap di sini, 10 sama dengan berarti ini 3/2P dikurangi 2/3P. Maka ini 10 sama dengan berapa nih teman-teman? Ini tinggal kali silang aja teman-teman. Bawah dengan bawah berarti 6, ini nyilang ke sini. 9 kurangi 4 berarti 5 ya. 5/6P. Kita coret deh yang ini ya. Cret, cret, ini 2. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Berarti kalau gitu, P sama dengan berapa? Iya, P sama dengan 6 kali 2 berarti 12 meter. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 33 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 34. Nah, ini pada saat libur sekolah, ibu, kakak, dan adik berencana membereskan rumah. Waktu yang dibutuhkan oleh ibu, kakak, dan adik untuk membereskan rumah adalah 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Ini masing-masingnya teman-teman ya. Pada permulaan, ibu dan adik bekerja bersama. Setelah 1 jam bekerja, mereka beristirahat dan dilanjutkan oleh kakak. Waktu yang diperlukan kakak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, ini ada cara cepat untuk kalau bersama-sama teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau bersama teman-teman, kalau bersama, sama-sama, ini misalkan 2 orang ya teman-teman ya. Kalau bersama-sama 2 orang, maka di sini adalah
T1 kali T2 per ini T1 tambah T2. Oke. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Oke, nah di sini berarti kalau gitu bersama-sama ini ibu dan adik gitu ya. Nah, padahal ibu itu 2 jam, berarti ini 2 kali dan adik itu adalah 4 jam. Kali 4 ini per 2 tambah 4. Nah, 2 tambah 4 berarti 6, berarti 8 per 6. Maka sama aja dengan 4 per 3 jam. Kan gitu teman-teman ya. 8 per 6, bagi 2, 4 per 3 jam. Nah, sekarang kalau 4 per 3 jam itu dapat berapa bagian sih kayak gitu teman-teman ya. Oke, berarti ini kita buat, misalkan nih, 1 bagian itu berapa jam kayak gitu. Nah, nanti kalau 4 per 3 jam itu sudah berapa bagian sebenarnya kan nanti kayak gitu kita untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencari kakak. Oke, kita tulis di sini dulu. Berarti kalau misalkan 1 bagian. 1 bagian itu butuh waktu berapa sih? Nah, kan kayak gitu ya. Ternyata itu butuh 4 per 3 jam. Nah, sekarang kalau ibu itu cuma 1 jam, ini berapa bagian? Kan kayak gitu nih teman-teman. Nah, ini otomatis kira-kira gimana teman-teman? Kalau 1 bagian aja 4 per 3 jam. Berarti kalau 1 jam sedikit ya. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai teman-teman. Berarti ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Berarti kalau itu tinggal kita tulis aja ini X per 1 sama dengan berarti 1 per 4 per 3. Nah, 1 dibagi 4 per 3 jadinya adalah 3 per 4 bagian. Nah, berarti kalau gitu ibu dan adik itu sudah 3 per 4 bagian. Kalau gitu sisanya berapa? Oke, berarti sisanya adalah 1 dikurangi 3 per 4. Ya, sisanya adalah 1 per 4 bagian. Nah, 1 per 4 bagian ini akan dikerjakan oleh kakak dalam waktu berapa? Kan kayak gitu nih sebenarnya teman-teman. Ya, maka kita buat ini lagi. Jadi padahal kakak itu kalau sendiri itu butuh 3 jam, gitu ya. Berarti dengan kata lain satu bagian itu butuh waktu 3 jam, kayak gitu. Nah kalau ini, kalau misalkan 1 per 4 bagian, 1 per 4 bagian, butuh berapa jam? Kan gitu teman-teman. Nah ini misalkan saya buat Y gitu ya. Seperempat bagian juga mestinya lebih sedikit, berarti ini perbandingan senilai. Maka ini bagi ini bagi ini. Kita tulis di sini ya teman-teman. Berarti Y per 3, ya, ini sama dengan 1 per 4 dibagi dengan 1. Ini kali silang ke sana, berarti Y sama dengan berapa? 3 per 4 jam. Nah, kalau 3 per 4 jam itu berapa sih? Iya, ini adalah 45 menit. Sehingga jawaban untuk soal nomor 34 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 35. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter, bejana tersebut menjadi setengahnya. Berapa literkah kapasitas bejana? Oke, misalkan tak buat kayak gini teman-teman ya. Misalkan kapasitasnya, ya, misalkan kapasitasnya itu adalah X. Berarti kalau kayak gini, sebuah bejana berisi sepertiganya. Nah, oke, berarti ini adalah 1 per 3X gitu ya, ditambah 3 liter, berarti 3 liter, itu nanti akan sama dengan setengahnya. Berarti ini adalah setengah X. Ya, ini mudah aja teman-teman. Berarti kalau gitu yang ini 3, ini sama dengan setengah X, ini dikurangi dengan
1/3X. 3 sama dengan, gimana caranya nih? Kali silang aja teman-teman, bawah dengan bawah, terus ini ngilang ya. Berarti ini 6, ini 3, 3 kali 1, 3, kurangi 2 kali 1, 1. Berarti ini 1/6X. Berikutnya tinggal kita kalikan silang, 3 kali 6, 18. Itu jawabannya X. Atau sehingga X sama dengan 18 liter, yaitu yang B. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman pembahasan saya 35 soal PIU prediksi CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Saya akan membuat beberapa part lagi, yaitu nanti soal TWK, TIU, gitu ya, dan juga TKP. Dan tentunya nanti pas setelah pelaksanaan CPNS, nanti saya akan membuat soal-soal yang sesuai, yang pas dengan FR yang sedang berlangsung gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman kalian ada yang sudah tes ngasih FR, nah nanti langsung akan saya kupas habis ya soal-soal FR tersebut. Oke, semoga teman-teman sukses pada CPNS tahun 2021 ini gitu ya, dan bisa menjadi PNS yang diharapkan. Terima kasih, semoga teman-teman sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.